kembali. Selamat pagi, selamat hari Minggu. Apa kabar hari ini? Berharap hari ini kita ada di dalam keadaan yang baik dan juga ada di dalam keadaan yang sehat, lahir dan batin. Pada saat ini kita kembali lagi ada di dalam program Firman-Mu, Pelita bagi hidupku. Di dalam menjalani akan kehidupan yang penuh dengan tantangan, penuh dengan pergumulan, kita membutuhkan kekuatan, dan kekuatan itu datangnya dari Tuhan. Firman Tuhan memberikan kekuatan bagi kita untuk kita dapat melanjutkan akan kehidupan yang penuh dengan tantangan. Oleh karena itu, mari kita mendengarkan pujian yang akan disampaikan oleh Winda Pati. Judulnya Dikala Ku Cemas. Kecemasan adalah perasaan kita. Hal yang wajar jika kita cemas. Tetapi jika kita larut dalam kecemasan, maka bisa saja kita akan menyingkirkan akan kuasa Tuhan di dalam tantangan yang kita hadapi. Oleh karena itu, harapannya pujian yang akan kita dengarkan ini memberikan kekuatan kita dan juga memberikan kemampuan bagi kita untuk menyingkirkan kecemasan.
Kita akan masuk di dalam merenungkan firman Tuhan. Dan firman Tuhan pada hari ini terdapat di dalam Injil Markus pasal 4 ayat 35 sampai ayatnya yang ke-41. Mari kita membuka Injil Markus pasal 4 ayat 35 sampai 41. Sekarang kita akan berdoa memohon pertolongan Roh Kudus di dalam merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa. Pada saat ini di dalam ibadah kami mau merenungkan firman Tuhan. Memohon kepadamu ya Allah di dalam Roh Kudus untuk memampukan kami ketika kami merenungkan firman Tuhan, agar supaya melalui firman Tuhan kami dikuatkan, dimampukan untuk dapat menjalani kehidupan, bahkan dimampukan oleh Roh Kudus melalui juga kesadaran di dalam diri kami untuk melaksanakan firman Tuhan. Inilah doa dan permohonan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman hidup, kami sudah berdoa. Amin. Bacaan Alkitab terdapat di dalam Injil Markus pasal 4 ayat 35 sampai 41 yang menyatakan, pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, marilah kita bertolak ke seberang. Mereka meninggalkan orang banyak itu, lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk, dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Lalu mengamuklah tofan yang sangat dahsyat, dan ombak menjembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu, Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa? Ia pun bangun, mengherdik angin itu, dan berkata kepada danau itu, diam, tenanglah. Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya? Demikianlah pembacaan Alkitab. Pada saat ini, saudara dan saya diajak untuk merenungkan firman Tuhan yang terdapat di dalam Injil Markus, pasalnya yang keempat, ayat 35 sampai dengan 41. Namun, yang menjadi perhatian bagi kita adalah ayat yang ke-35 sampai 38. Berkaitan dengan hal itu, kita diajak untuk
mengikuti akan perjalanan pelayanan Tuhan Yesus pada saat itu. Bahwa setelah Yesus memberi pengajaran kepada orang banyak, yang ia lakukan di tepi danau Galilea, Yesus mengajak murid-muridnya untuk berlayar ke pantai seberang. Ia mengajak murid-muridnya berlayar dengan perahu. Dan di dalam bacaan kita dikatakan bahwa perahu-perahu lain juga menyertai perahu yang ditumpangi oleh Yesus untuk pergi bersama-sama menyeberangi danau. Perlu kita ketahui bahwa danau Galilea terkenal dengan badainya. Untuk itu, orang yang berlayar menyeberangi danau ini harus selalu siap berhadapan dengan badai yang datang secara tiba-tiba. Dalam pelayarannya benar, saat perahu Yesus dan murid-muridnya sedang ada di danau Galilea, maka datanglah tofan yang sangat dahsyat. Ombak bergulung-gulung menyembur masuk ke dalam perahu Yesus dan juga perahu yang lainnya. Kalau air sudah masuk ke dalam perahu dan kalau dibiarkan, maka perahu akan penuh dengan air. Pertanyaannya adalah bagaimana respon dari murid-murid Yesus ketika itu? Tentunya mereka berusaha agar supaya perahu mereka tidak tenggelam. Mereka berusaha untuk menyelamatkan diri mereka. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana perasaan mereka pada saat itu? Tentu perasaan yang berkecamuk. Meskipun sebagai seorang nelayan, sebagian besar dari murid-murid Yesus adalah nelayan, mereka sudah tahu betul, mereka sudah siap berhadapan dengan badai yang menghadap, yang datang ketika mereka mengadakan pelayaran. Tapi di sisi yang lain, ketika tofan begitu dahsyat menghadang mereka, mereka pun merasakan bahwa kematian sedang ada di depan mereka. Namun mereka tetap berusaha agar supaya tetap hidup. Oleh karena itu, mari kita lihat juga apa yang dilakukan oleh murid-murid Tuhan Yesus. Di dalam bacaan kita ayat yang ke-38 mengatakan demikian. Pada waktu itu, Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, "Guru, Engkau tidak peduli kalau kita binasa?" Murid-muridnya membangunkan Yesus. Kemudian mereka menyampaikan perasaan mereka. Ketika mereka berusaha untuk dapat menyelamatkan diri dan menyelamatkan perahu mereka, Tuhan Yesus sedang tertidur dan tidak berusaha untuk bangun. Ungkapan pertanyaan yang ditujukan kepada Yesus mau berbicara bahwa pada saat itu mereka sedang ada di dalam rasa ketakutan. Mereka sedang merasa cemas dan di dalamnya juga ada perasaan marah karena Yesus seakan-akan tidak peduli dengan keadaan mereka.
rasa takut, cemas, dan marah bercampur menjadi satu. Itulah yang dihadapi oleh murid-murid dan Yesus ketika taufan dahsyat melanda perahu mereka. Kemudian pada saat sekarang ini mari kita lihat situasi, kondisi kita. Wabah virus COVID-19 yang kita hadapi hampir 2 bulan. Virus yang penularannya dari orang ke orang dan begitu cepat penularannya. Jika kondisi orang tertular itu lemah, maka semakin hari semakin lemahlah kondisinya dan dapat merenggut nyawanya. Kondisi yang seperti ini adalah kondisi yang tidak nyaman. Kondisi ini berdampak kepada perekonomian. Banyak perusahaan yang pegawainya dirumahkan. Banyak pedagang yang mengeluh karena begitu kurang pembeli. Juga banyak pekerja informal yang sekarang ini kurang bahkan tidak lagi mendapatkan penghasilan. Keadaan ini sungguh sulit. Banyak di antara kita merasa kesusahan. Semuanya serba susah. Firman Tuhan mau mengajak kepada kita sekalian untuk berjuang agar tetap hidup. Hidup untuk menjaga kesehatan. Juga berjuang agar supaya iman kita tetap sehat. Artinya, meskipun keadaan serba sulit, saudara dan saya tetap memiliki pengharapan kepada Allah di dalam Yesus Kristus. Dan dalam pengharapan itulah saudara dan saya dimampukan untuk berusaha agar tetap hidup. Selanjutnya, di dalam perjuangan itu kita mau datang kepada Allah di dalam Yesus Kristus. Seperti yang dilakukan oleh murid-murid Tuhan Yesus ketika mereka ada di dalam keadaan yang cemas, ada di dalam takut, ada di dalam perasaan yang marah, mereka datang kepada Yesus dan mengutarakan perasaan mereka. Mari melalui apa yang dilakukan oleh murid-murid Tuhan Yesus, biarlah dalam keadaan yang sulit seperti sekarang ini, kita tetap ada di dalam persekutuan dengan Allah di dalam Kristus melalui ibadah yang kita lakukan di tengah-tengah keluarga kita masing-masing. Di dalam ibadah itu, masing-masing anggota keluarga saling menguatkan satu dengan yang lainnya di dalam diskusi dan di dalam doa yang kita naikkan kepada Tuhan. Dalam kaitannya dengan hal itu juga, kita diajak untuk melihat segala persoalan, segala kesulitan hidup dengan mata iman kita. Seperti yang mau dilantunkan dalam pujian di Kidung Jemaat 439. Judul Kidung Jemaat 439 ini, Bila Topan Keras Melanda Hidupmu. Ketika kita mau menyelami akan pujian ini, kita diajak untuk
dalam kesusahan, di dalam kita menghadapi badai kehidupan, kita diajak untuk melihat berkat Tuhan dan menghitung berkat Tuhan di dalam hidup kita. Bila topan keras melanda hidupmu, bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Saudara dan saya diajak untuk menghitung berkat Tuhan. Justru di dalam badai kehidupan yang menghempas diri kita, namun berkat Tuhan ada dan selalu berlimpah di dalam kehidupan kita. Latar belakang dari nyanyian ini digubah oleh seorang yang bernama Johnson Ottman. Ia hidup di tahun 1856 sampai 1922. Sejak kecil ia bercita-cita untuk menjadi penyanyi yang terkenal, namun usahanya selalu gagal untuk mencapai cita-citanya. Kegagalannya bagai angin topan yang menghantam dirinya, menghantam kehidupannya bertubi-tubi. Dan pada saat ia berusia 36 tahun, ia mengubah arah haluan hidupnya. Ia menulis puisi, salah satunya syair lagu Kidung Jemaat 439 ini, bila topan keras melanda hidupmu. Ada seorang pengarang musik yang bernama Edwin Axel. Ia mau memadukan puisi yang dibuat oleh Johnson dengan melodi karangannya. Tanpa diduga-duga, lagu tersebut menjadi berkat bagi banyak orang. Syair lagu ini tercipta pada saat Johnson Ottman mengimani bahwa di dalam segala keadaan, termasuk ketika ia diperhadapkan dengan topan badai kehidupan yang dahsyat, orang percaya harus tetap mengingat dan menghitung berkat Tuhan, menghitung berkat yang adalah karunia Allah. Johnson Ottman menjadi seorang penyair besar setelah ia melibatkan Allah di dalam kehidupannya. Bagaimana dengan kita? Biarlah firman Tuhan memberikan kekuatan kepada kita dalam menjalani kehidupan yang saat ini begitu sulit, dan juga memberikan kekuatan iman kepada kita. Oleh karena itu, tetap semangat dan juga tetap menjaga kesehatan. Kesehatan yang mau kita lakukan, usaha-usaha agar supaya tetap ada di dalam keadaan yang sehat, untuk tetap diam di rumah, memakai masker ketika kita keluar rumah, dan juga menjauhkan diri dari kerumunan orang. Tetaplah ada di dalam ibadah dan juga tetap berdoa agar supaya iman kita tetap kuat, iman kita tetap sehat, dan kita dimampukan untuk menghadapi wabah yang membuat kita, banyak dari antara kita, menjadi susah. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Salam sehat. Mari kita berdoa. Terima kasih untuk firman Tuhan yang kami renungkan. Mampukan kami
untuk dapat melaksanakan firman Tuhan. Mampukan kami untuk dapat tetap semangat. Mampukan kami untuk tetap menjaga kesehatan lahir dan batin kami. Mampukan kami untuk menikmati akan suasana rumah kami, menjaga diri kami, juga mampukan kami untuk dapat menjaga hidup, untuk juga memberikan kehidupan kepada orang lain. Inilah doa dan permohonan kami. Inilah ungkapan syukur kami kepadamu ya Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman hidup, kami sudah berdoa. Amin.